Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul Brain Tumor Classification. Dengan anggota kelompok Mbak Asi Yuli Astuti, Mbak Safira Puspitasari, dan saya sendiri Yulandari Arsyad. Latar belakang masalah. Tumor otak menyumbang 85-90% dari semua tumor sistem saraf pusat atau SSP primer. Kurang lebih ada 300 orang setiap tahunnya didiagnosis menderita tumor otak di Indonesia. Kurang lebih 34% untuk pria dan 36% untuk wanita, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk orang dengan tumor otak. Glioma dan meningioma merupakan kasus tumor otak yang paling sering ditemukan. 1 dari 3 tumor otak primer yang terdiagnosis setiap tahunnya adalah glioma. Meningioma juga merupakan salah satu jenis tumor otak primer yang paling sering didapatkan. Tumor ini berkembang dari arachnoid kapsel dari durameter. Kebanyakan meningioma muncul secara acak meskipun riwayat radiasi sebelumnya merupakan salah satu faktor risikonya. Pada gambar dapat dilihat bahwa jenis-jenis tumor otak ada meningioma, glioma, dan pituitari. Nah, aksial secara melintang, koronal dari depan dan dari belakang, sedangkan sagital dari samping kiri dan samping kanan. Langkah dalam identifikasi citra MRI otak masih kurang baik dalam hal mendiagnosis. Oleh karena adanya kualitas hasil pencitraan magnetic resonance imaging atau MRI yang susah untuk dibaca oleh para ahli dokter dan radiolog. Misalnya karena terdapat noise yang mengganggu penglihatan ataupun keterbatasan mesin MRI itu sendiri. Maka memungkinkan dapat mempengaruhi keakuratan diagnosis. Dari uraian tersebut, membutuhkan teknologi mesin yang dapat meminimalisir kesalahan dalam diagnosis tumor otak dan dapat dihindari dan juga dalam ketidakakuratan dari mendeteksi penyakit tumor otak pasien dengan lebih baik. Maka dari itu, tujuan kita kali ini yaitu membuat model klasifikasi untuk mendiagnosis penyakit tumor otak menggunakan TensorFlow CNN. Di sini kita menggunakan data dari Kaggle. Ada beberapa contoh tumor, yaitu ada pituitary tumor, ada glioma tumor, lalu ada meningioma tumor. Untuk proses pemodelannya sendiri, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya mengambil data dari Kaggle, yang selanjutnya yaitu data preparation. Pada data preparation ini kita melakukan import library, lalu import data, selanjutnya membagi data menjadi training dan testing. Setelah itu ada modeling, simulasi. Modeling kita menggunakan TensorFlow dengan CNN menggunakan 3 layer. Layer yang pertama yaitu ada Global Average Polling 2D, yang selanjutnya ada Dropout, yang selanjutnya ada Dense. Global Average Polling 2D yaitu membantu dalam mengurangi bobot komputasi pada mesin saat pelatihan. Selanjutnya yaitu Dropout. Layer ini menghilangkan beberapa neuron pada setiap langkah. Ini membantu dalam menghindari overfitting. Selanjutnya ada Dense. Ini adalah output layer yang mengklasifikasikan gambar ke dalam 1 dari 4 kemungkinan kelas. Ini menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui akurasi dalam mengklasifikasi model yang dilakukan. Keluaran dari evaluasi model ini berupa nilai akurasi. Pada model kali ini, kita menggunakan 3 epoch. Epoch sendiri adalah hyperparameter yang menentukan berapa kali algoritma pembelajaran akan bekerja mengolah seluruh dataset training. Satu epoch berarti bahwa setiap sampel dalam dataset training memiliki kesempatan untuk memperbarui parameter model internal. Nah, di sini, epoch yang pertama berjalan selama 27 detik, dengan akurasi trainingnya 0,8305 dan akurasi validasinya 0,8639. Epoch yang kedua berjalan selama 14 detik dengan akurasi training 0,9224 dan validasi akurasinya 0,8639. Dan epoch yang ketiga atau epoch yang terakhir
Berjalan selama 13 detik dengan akurasi trainingnya 0,9572 dan validasi akurasinya 0,9116. Selanjutnya, ini adalah performance dari model yang telah dibuat. Di sini terdapat nilai dari precision, recall, F1 score, dan support dari tiap-tiap kelas. Terdapat juga nilai akurasi dari model ini yaitu sebesar 93%. Selanjutnya terdapat matriks konfusi. Matriks konfusi adalah suatu matriks yang mengindikasikan tingkat akurasi citra yang telah terklasifikasi terhadap data referensi. Dapat dilihat pada matriks konfusi tersebut kalau sebanyak 86 data diprediksi sebagai glioma tumor dan ternyata memang benar glioma tumor. 4 data diprediksi non-tumor tetapi ternyata glioma tumor dan 8 data diprediksi glioma tumor tetapi ternyata meningioma tumor dan selanjutnya. Kesimpulannya yaitu, hasil dari pemodelan ini diperoleh akurasi sebesar 93%. Dengan menggunakan model ini, diharapkan dapat membantu tenaga medis untuk deteksi dini pada pasien yang telah didiagnosa menderita tumor otak, sehingga nantinya tindakan lanjut segera dilakukan dengan tepat dan dapat mengurangi angka kematian pada penderita tumor otak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.